Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang penentuan periode dan golongan unsur dalam sistem periodik. Oke sobat muda, kita mengenal tabel periodik bentuk panjang. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, di sini ada golongan-golongan. Ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Kemudian ada juga golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B di bagian sini, 3 kolom, kemudian 1B dan 2B. Nah, ada secara khusus ini golongan 3B, ada deret lantanida dan ada deret actinida. Nah, kita akan mencoba belajar bersama-sama untuk menentukan apakah suatu unsur tergolong pada periode tertentu. Apakah suatu unsur kita akan menentukan letak suatu unsur pada periode berapa dan golongan berapa. Untuk menentukan letak unsur, kita perlu melihat elektron valensi. Nah, dari elektron valensi tersebut, kita dapat menentukan periode dan golongan. Periode ditunjukkan oleh N, atau bilangan kuantum utama terbesar dari elektron valensi. Sementara golongan ditentukan oleh jumlah elektron valensinya. Nah, mari kita lihat tabel periodik seperti ini. Kita kenali terlebih dahulu. Ada blok-blok dalam tabel periodik. Ini yang berwarna biru, ini kita kenal dengan blok S. Unsur pada blok S dan blok P, ini blok P yang berwarna kuning, merupakan unsur golongan utama atau A. Kemudian kita juga mengenal adanya blok D yang berwarna agak orange, serta blok F yang berwarna hijau. Unsur-unsur pada blok D dan F merupakan unsur golongan B. Untuk blok D kita sebut unsur transisi, sedangkan blok F kita sebut sebagai unsur transisi dalam. Mari kita belajar menentukan periode dan golongan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, tentukanlah konfigurasi unsur. Kedua, menentukan elektron valensi. Ketiga, menentukan periode berdasarkan nomor kulit terluar. Dan keempat, menentukan golongan berdasarkan jumlah elektron valensi. Saya tampilkan tabel yang berisi hubungan elektron valensi dengan golongan unsur. Pertama, kita akan belajar dulu untuk unsur golongan A. Pertama, jika elektron valensinya Ns1, berarti jumlah elektron valensinya 1. Masuk ke blok S, maka golongannya adalah 1A. Periodenya berapa? Periodenya adalah N. Kedua, Ns2.
Berarti elektron valensinya 2 dari sini. Masuk blok S. Jadi golongannya 2A. Mudah bukan? Nah, kita lanjutkan. Kalau elektron valensinya Ns2Np1, maka jumlah elektron valensinya adalah 2 ditambah 1, sama dengan 3. Masuk ke blok P. Blok P ini kita ambil dari konfigurasi yang terakhir. Maka golongannya adalah 3A. Perhatikan bahwa penulisan golongan menggunakan angka Romawi. Kita lanjutkan, Ns2Np2. Elektron valensinya 2 tambah 2, sama dengan 4. Masuk blok P, maka golongannya 4A. Yang kelima, Ns2Np3. Elektron valensinya 2 tambah 3, sama dengan 5. Bloknya adalah P, maka golongannya 5A. Berikutnya Ns2Np4. Elektron valensinya 2 tambah 4 sama dengan 6. Masuk blok P, golongan 6A. Ketujuh, Ns2Np5. Elektron valensinya 7. Masuk blok P, maka golongan 7A. Dan terakhir, Ns2Np6. Elektron valensinya 2 tambah 6, sama dengan 8. Masuk blok P, jadi golongan 8A. Sekali lagi, untuk golongan A, nomor golongan sama dengan elektron pada subkulit S, jika berakhir dengan Ns, dan jika berakhir dengan P, nomor golongan sama dengan elektron pada subkulit S ditambah elektron pada subkulit P. Sekarang kita bahas untuk golongan B. Golongan B itu blok D. Ya, kita lihat. Jika elektron valensinya N-1D1 NS2, maka jumlah elektron valensinya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Masuk blok D, maka golongannya adalah 3B. Kemudian N-1D2 NS2, elektron valensinya 4, blok D, golongan 4B. Begitu pula untuk N-1D3 NS2. Jumlah elektron valensi 3 tambah 2, 5. Blok D berarti golongannya 5B. Kemudian kita lanjutkan. N-1D5 NS1. Kita jumlahkan elektron valensinya 6. Blok D maka masuk golongan 6B. Selanjutnya, N-1D5 NS2, elektron valensinya 7, dan blok D maka golongan 7B. Nah, berikutnya ini adalah spesial, maka kalian harus perhatikan dengan sungguh. Untuk N-1D6 NS2, N-1D7 NS2, N-1D8 NS2, ya, perhatikan 3 kelompok ini dengan jumlah elektron valensi 8, 9, dan 10 pada blok D, semuanya masuk pada golongan 8B. Ingat ya, ini mengapa terjadi demikian? Jika diingat pada tabel periodik, di sini dari FeCONI ke bawah, ini semuanya golongan 8B. Nah, kita lanjutkan sekarang. N-1D10 NS1, berarti elektron valensinya 11, masuk dalam blok D, golongannya adalah 1B. Kemudian N-1D10 NS2, jumlah elektron valensinya 12, blok D termasuk ke golongan 2B.
Satu lagi untuk unsur transisi dalam. Unsur transisi dalam yang selalu berakhir dengan F, kemudian kita sebut blok F, konfigurasinya mirip dengan unsur La dari nomor atom 58 sampai dengan 72. Disebut golongan lantanida. Begitu pula untuk aktinium, disebut aktinida. Semua unsur dalam deret lantanida dan aktinida masuk ke dalam golongan 3B. Sebagai contoh, kita ambil unsur Cl17. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Yang saya beri warna kuning ini adalah elektron valensi. Jadi dengan demikian, kita dapat menentukan periode. Periode, ingat, itu berasal dari bilangan kuantum tertinggi, yaitu 3 di sini. Maka periodenya adalah 3. Kemudian, unsur Cl masuk ke dalam blok P. Maka masuk ke dalam golongan A. Nomor golongannya dihitung dari, ini ada 3s2, berarti ini 2, 3p5, elektronnya 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi, Cl termasuk golongan 7A. Sekali lagi, Cl periode 3, golongan 7A. Contoh kedua. Kita lihat contoh berikut. Na dengan nomor atom 11. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Elektron valensinya adalah 3s1. Maka periode kita tentukan dari bilangan kuantum tertinggi atau terbesar, yaitu 3. Jadi Na termasuk pada periode ketiga. Untuk golongan bagaimana? Kita lihat. 3s1, berarti Na masuk ke blok S, golongan A. Elektron valensinya adalah 1. Maka Na termasuk golongan 1A. Kesimpulan kita, Na periode 3, golongan 1A. Terakhir, kita akan lihat contoh untuk Mn dengan nomor atom 25. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Ini yang berwarna kuning adalah elektron valensi. Periode ditunjukkan oleh nomor kulit terbesar, yaitu 4. Meskipun di sini terakhir 3D, tapi di sini ada 4S. Maka periodenya adalah 4. Masuk ke blok D, ini menunjukkan bahwa golongan B. Kemudian untuk elektron valensi, ini adalah 2 ditambah 5, sama dengan 7. Jadi Mn termasuk golongan 7B. Kesimpulannya, Mn periode 4, golongan 7B. Pembelajaran tentang penentuan periode dan golongan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.